Membahas di sektor perbankan ya yang cukup sensitif dengan pergerakan suku bunga. Kemudian ada sektor-sektor lain juga begitu ya seperti misalnya sektor teknologi, kemudian juga properti begitu. Seperti apa Anda melihat potensinya begitu di tengah nanti perubahan suku bunga yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat begitu? Ya, untuk ADX teknologi kemarin itu juga naiknya 3% lebih. Jadi bahkan dibandingkan featured index lainnya, maksudnya yang indeks-indeks yang kayak kita cermati, misalkan ada IDX cyclical, non-cyclical, energi dan sebagainya, teknologi ini naiknya paling tinggi ya 3% kemarin itu. Jadi kita perhatikan saham-saham yang berbasis teknologi ini mengalami kenaikan di tengah memang kembali lagi sensitif terhadap suku bunga. Jadi dengan suku bunga rendah tentu saham-saham yang bergerak atau berbasis di bidang teknologi ini mampu untuk kembali lagi melakukan ekspansi bisnis mereka begitu ya. Jadi untuk meminjam kredit dan sebagainya tentu angkanya akan lebih murah lagi beban bunganya seperti itu untuk yang dikembalikan kepada bank atau perbankan. Kemudian kalau kita bicara properti, memang dengan adanya penurunan suku bunga, maka untuk kayak pengajuan KPR, karena biasanya kan kalau kita, kalau saya tidak salah ingat sekitar 70%, 60 atau 70% itu masyarakat Indonesia itu membeli rumah dengan KPR seperti ya instead of cash dan lain sebagainya. Jadi dengan angka 70% ini tentu karena banyak yang mengambil KPR, maka dengan suku bunga yang cenderung lebih rendah, nanti juga mungkin ada ya promosi dan sebagainya, marketing dan lain sebagainya dari perbankan akan membuat akan semakin banyak lagi orang-orang yang memang mengajukan KPR untuk melakukan pembelian rumah. Jadi dengan hal ini dengan adanya penurunan suku bunga, maka untuk kayak properti dan juga properti dan juga teknologi sektor tentu akan mendapatkan angin segar ya ke arah sana. Oke, baik. Kita membahas terkait sektor properti. Kategori properti ini nampaknya juga cukup luas, Mas Revo. Ada pusat perbelanjaan, ada apartemen, dan juga rumah tapak. Sebetulnya apakah memang dengan stimulus positif begitu ya, ataupun sentimen positif yang hadir dari tingkat suku bunga ini akan berdampak ke seluruh kategorinya atau hanya rumah tapak saja? Kalau kita bicara suku bunga tentu akan dampaknya ke semuanya ya, baik itu yang land house atau yang high rise building seperti itu. Jadi tentu akan mendapatkan angin segar ke arah sana ya. Tapi yang perlu kita cermati lainnya mungkin dari sisi apakah dia, kalau dia kayak yang high rise building, misalkan ada yang berhubungan dengan tower, apartemen yang memang dia tinggi-tinggi, lantainya ada banyak, itu biasanya kan banyak dia produk-produknya untuk dilakukan impor ya. Jadi untuk membangun itu banyak yang barang-barang itu dari impor sana. Jadi ya nanti akan korelasinya bukan hanya suku bunga tapi melainkan juga nilai tukar rupiah. Jadi kalau nilai tukar rupiahnya kayak 15.500 saat ini, mungkin 15.400, tentu akan membuat beban untuk menjalankan bisnisnya, operational cost-nya akan lebih murah. Tapi kalau untuk landed house, kayak mungkin cuma 1 atau 2 lantai, rumah biasa di perumahan seperti itu, tentu secara pergerakan rupiah mungkin ada pengaruhnya, tapi karena majority barang untuk memproduksi satu rumah itu, kalau cuma perumahan biasa, itu cenderung biasanya dari sisi barang-barang itu dari sisi dalam negeri saja. Jadi dia tidak melakukan cenderung untuk impor. Beda kalau yang high rise building ya. Jadi itu kan mereka impor. Kalau yang landed house itu cenderung barang-barangnya dalam negeri. Jadi tidak terlalu terpengaruh. Tapi lebih karena dari sisi suku bunganya itu sendiri. Oke, baik. Kemudian ketika kita berbicara tadi properti begitu ya, mungkin agak lebih dalam juga ketika kita melihat di sektor teknologi. Sekali lagi ini juga cukup challenging begitu untuk sektor teknologi di sepanjang tahun 2024 di era suku bunga yang tinggi begitu dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian juga kita juga sempat mendengar tech winter begitu dalam beberapa waktu. Nah, apakah ini juga artinya bisa menjadi momentum ya untuk sektor teknologi mungkin bisa kembali bangkit begitu di tengah era suku bunga yang mungkin akan mulai lebih rendah begitu? Ya, memang dengan suku bunga cenderung lebih rendah seperti saya mention sebelumnya. Jadi itu cenderung akan membuat perusahaan-perusahaan ini akan mau untuk kembali lagi melakukan ekspansi. Tapi paling nanti yang perlu menjadi perhatian adalah bukan hanya soal suku bunga saja, tapi karena kan kalau kita ketahui saat ini PMI manufaktur kita kan kontraksi ya, 48,9 dari sebelumnya 49,3. Nah ini kan akan berpengaruh semua ya ke labornya dan sebagainya yang sebelumnya juga sudah ada terjadi PHK dan sebagainya. Jadi berarti kan perlu ada lagi mungkin dari sisi demand ya, jadi demand dari dalam negeri ataupun demand dari luar negeri, yang akhirnya membuat PMI manufaktur naik lagi. Kemudian selain suku bunga tadi rendah, demand-nya juga oke gitu ya. Demand oke, salah satu dasarnya dari mana? Dari sisi kantong atau dompet dari sisi warga RI itu sendiri. Kalau let's say terasa suku bunga rendah tapi ternyata kantongnya masih tipis, ya tentu masih akan cukup sulit karena daya belinya masih rendah. Jadi ketika PMI manufaktur naik, kemudian kantong masyarakat kita juga yang khususnya middle low ya. Kalau middle up cenderung biasanya masih aman so far. Jadi yang middle low dan juga yang memang yang low itu ketika kantongnya sudah mulai tebal, maka daya beli konsumen cukup tinggi. Nanti demand terhadap yang berhubungan dengan teknologi, baik itu sebagai contoh misalkan laptop atau handphone dan sebagainya akan naik juga. Nah barulah nanti akan membuat top line dan
bottom line dan perusahaan teknologi kita juga mengalami apresiasi atau lebih tinggi lagi dari periode sebelumnya.